Jika teori multiverse benar, dunia kita bukanlah satu-satunya yang ada di luar sana. Menarik sekaligus menakutkan, bukan? Sekarang tidak semua ilmuwan setuju dengan konsep yang mencengangkan ini. Dan jujur saja, ide untuk benar-benar melakukan kontak dengan alam semesta paralel ini terdengar seperti memenangkan lotre saat mengendarai sepeda. Tapi tunggu dulu, karena konsep aneh ini tidak hanya terbatas pada dunia fisik saja. Percaya atau tidak, banyak teori ilmiah yang mendukung keberadaan alam semesta paralel. Dan biar ku beritahu ya, ini adalah topik yang menimbulkan perdebatan di kalangan ilmiah. Sekarang bayangkan ini, alam semesta tempat kita tinggal sangatlah luas. Kita berbicara tentang miliaran, bahkan ada yang mengatakan triliunan galaksi yang berputar-putar, masing-masing penuh dengan bintang yang hampir tak terhitung jumlahnya. Beberapa ahli yang mempelajari bentuk alam semesta berpendapat bahwa diameternya bisa mencapai 7 miliar tahun cahaya. Yang lain bahkan berpendapat bahwa diameternya mungkin tak terbatas. Mungkinkah ada yang lebih besar dari yang terlihat? Teori-teori ilmiah yang sesungguhnya sedang mengeksplorasi kemungkinan adanya alam semesta yang ada di samping, di luar, atau bahkan mencerminkan alam semesta lain. Konsep menarik tentang multiverse dan dunia paralel ini seringkali terjalin dengan ide-ide ilmiah lain yang lebih dikenal seperti Big Bang, teori dawai, dan mekanika kuantum. Agar kita bisa mengetahui apa yang ada di luar sana, kita harus mengandalkan informasi yang kita yakini, bukan? Mari kita putar kembali jam kosmik sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Segala sesuatu yang bisa kita lihat saat ini dimampatkan ke dalam sebuah singularitas yang sangat kecil. Kemudian, jika teori Big Bang bisa dipercaya, semua meledak dengan sangat dahsyat. Alam semesta mengembang dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya, kemana-mana, dalam waktu kurang dari 1 detik. Cara alam semesta meledak telah membuat beberapa peneliti pintar merenungkan keberadaan lebih dari satu alam semesta. Mereka mempertanyakan apakah pemuaian yang terjadi secara tiba-tiba itu berakhir di semua tempat pada waktu yang sama. Meskipun pemuaian telah berhenti pada semua yang bisa kita lihat dari bumi, 13,8 miliar tahun yang lalu, inflasi kosmik mungkin masih terus berlangsung di beberapa sudut misterius lainnya. Beberapa ahli fisika teoritis mengatakan bahwa ketika inflasi berakhir di satu tempat, sebuah balon alam semesta yang baru akan terbentuk. Namun, inilah masalahnya. Kamu tidak bisa begitu saja melompat dari satu gelembung ke gelembung lainnya seperti turis antar galaksi. Alam semesta gelembung ini mengembang tanpa batas, dan ujung-ujungnya menjauh dari kita lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Dan disinilah segalanya menjadi semakin membingungkan. Katakanlah kita berhasil mencapai tepi balon lokal kita dan menemukan alam semesta berikutnya. Nah, para ahli fisika teoritis yang sama menyebutkan bahwa alam semesta tetangga bisa jadi merupakan permainan bola yang sama sekali berbeda. Alam semesta tetangga mungkin memiliki hukum fisika yang sama sekali berbeda, menjadikannya tempat yang aneh bagi kita. Mengikuti ide yang sama, ada juga yang mengatakan bahwa di alam semesta gelembung yang luas ini mungkin ada bentuk kehidupan lain seperti kita. Masalahnya, kita semakin jauh dari mereka setiap waktu dan jalan kita tidak akan pernah bertemu. Para peneliti super pintar lainnya di luar sana mencoba menghubungkan alam semesta paralel dengan mekanika kuantum. Mekanika kuantum pada dasarnya adalah matematika yang rumit di balik partikel-partikel yang sangat kecil. Menurut itu, partikel-partikel ini bisa berada dalam berbagai keadaan sekaligus. Mereka menyebutnya fungsi gelombang yang memiliki semua opsi gila. Tapi inilah masalahnya. Ketika kita mengamati partikel-partikel ini, kita hanya melihat satu hasil. Alam semesta seperti bermain petak umpet dengan kita. Sekarang ada teori yang disebut teori banyak dunia yang mengatakan bahwa setiap kali kita mengamati satu hasil, alam semesta lain muncul di mana hasil yang berbeda menjadi nyata. Ini seperti alam semesta kita yang bertindak sebagai pohon raksasa yang terus-menerus bercabang menjadi versi yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta alternatif ini tidak dapat bercampur, jadi kamu tidak akan tahu jika ada banyak kamu lain yang menjalani kehidupan yang sedikit atau sama sekali berbeda.
Teori banyak dunia ini cukup berani dan agak sulit untuk dibuktikan atau dibantah. Dan itu tidak bagus untuk ilmu pengetahuan karena para ilmuwan senang menguji dan bereksperimen dengan ide-ide mereka. Tetapi jika ada ruang tanpa batas di luar sana, mengapa tidak ada alam semesta tanpa batas juga? Coba bayangkan alam semesta sebagai taman bermain kosmik raksasa. Beberapa ahli percaya bahwa jika alam semesta ini memang tidak pernah berakhir, maka hanya ada sejumlah cara untuk menyusun blok-blok penyusunnya. Pada akhirnya, mereka harus mengulang pola-pola tertentu. Jika hal ini benar, maka mungkin saja di suatu tempat di luar sana ada versi lain dari dirimu yang menjalani kehidupan yang sama persis. Bahkan sampai pada makanan yang kamu santap saat makan siang kemarin. Apakah kita pernah memiliki bukti tentang alam semesta paralel ini? Ya, ada yang bilang sudah ada. Pernahkah kamu mendengar kisah pria misterius dari Tauret? Ini adalah kisah tentang seorang pria yang berakhir di bandara Jepang dan mengatakan bahwa dia berasal dari negara yang sama sekali tidak dikenal, bernama Tauret. Sekarang, beberapa orang berpikir bahwa itu adalah bukti perjalanan waktu, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah bukti bahwa dia berasal dari alam semesta yang berbeda. Meskipun kamu ingin mempercayai bahwa cerita ini benar adanya, namun yang sulit adalah tempat Tauret ini. Ada alasan mengapa kamu belum pernah mendengarnya. Tidak ada Tauret yang bisa ditemukan, baik di masa sekarang atau di tahun 1950-an ketika insiden ini terjadi. Setelah insiden di bandara, pria itu menghilang begitu saja sehari setelah tiba di Jepang. Hilang untuk selamanya. Mari kita kembali ke hari yang menentukan di bulan Juli 1954 ketika pria dari Tauret diduga mendarat di Tokyo. Deskripsi menggambarkannya sebagai pria berjenggot dan berbahasa Prancis. Tidak ada yang terlalu aneh sejauh ini, bukan? Tergantung pada siapa yang menceritakannya, segalanya mulai sedikit berbeda. Dalam satu versi, ketika pria itu menyerahkan paspornya untuk dicap, mata petugas Jepang melotot. Meskipun paspornya terlihat sah, negara yang tercantum sebagai Tauret tidak dikenali oleh siapapun, termasuk petugas dan pejabat lainnya. Tentu saja, mereka membawa pengunjung Tauret kita pergi untuk sesi tanya jawab. Dalam versi lain, pria itu langsung mengatakan kepada petugas bahwa dia berasal dari Tauret dan menunjukkan paspornya ketika dia tidak mempercayainya. Pria dari Tauret kemudian mulai mencoba meyakinkan para petugas bahwa tanah kelahirannya adalah asli. Menurutnya, Tauret terletak di antara Prancis dan Spanyol dan sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Untuk membuktikan pendapatnya, dia bahkan menunjukkan ke area di peta yang sesuai dengan kerajaan Andorra. Jelas saja keadaan berubah menjadi misterius. Para petugas memutuskan untuk menahan pria itu karena mencurigai dia mungkin akan melakukan hal yang tidak baik. Mereka menempatkannya di hotel terdekat untuk bermalam, tetapi tidak tanpa menempatkan 2 orang di luar kamarnya untuk mengawasi keadaan. Dapatkah kamu menebak apa yang terjadi selanjutnya? Tolong mainkan drumnya. Ketika para petugas muncul keesokan paginya, siap untuk melanjutkan penyelidikan mereka, pria itu telah lenyap tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda pelarian. Dan yang lebih membingungkan lagi, semua dokumen pribadinya secara ajaib juga lenyap. Bagaimana jika pria dari Tauret adalah seorang penjelajah waktu atau petualang antar galaksi? Beberapa orang bahkan telah mempelajari dunia fiksi ilmiah untuk menjelaskan kejadian aneh ini. Dan kamu tidak akan percaya dengan banyaknya orang di internet yang telah mengaitkannya sebagai bukti realitas alternatif. Salah satu ide yang paling aneh adalah bahwa pria itu secara tidak sengaja tersandung ke dimensi paralel dan berakhir di bandara Jepang. Di alam semesta paralel itu, ada bumi seperti bumi kita, tapi bukannya Andorra. Mereka menyebutnya Tauret di sana. Ide lain yang beredar adalah bahwa pria itu adalah penjelajah waktu dari masa depan. Maaf, aku tidak bisa menjelaskannya, tetapi penjelasan yang paling masuk akal untuk keseluruhan kisah pria dari Tauret adalah imajinasi seseorang yang menjadi liar. Karena ada banyak versi dari cerita yang sama, mungkin saja orang terus menambahkan detail yang tidak masuk akal pada kasus ini untuk membuatnya lebih sensasional. Keseluruhan kisah ini hanya menjadi legenda urban,
Dan hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada alasan untuk percaya bahwa kita pernah melihat penjelajah waktu atau penumpang antar galaksi di bumi.